Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat GKPA dimanapun berada, beserta seluruh simpatisan. Kita jumpa kembali pada hari ke-342, 2021. Sebelum kita mulai karya dan aktivitas kita hari ini, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9. Demikian tertulis, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Rejoice greatly, daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. Look, your kingdom is coming to you. He is legitimate and victorious, humble, and riding on a donkey. On a young donkey, the foal of a female donkey. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan sebuah tema, bersorak-soraklah hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Sion. Bersorak-sorai adalah merupakan ungkapan rasa bahagia dan syukur atas sesuatu peristiwa atau sesuatu yang kita dapatkan. Ketika kita lulus, ketika kita mendapatkan apa yang kita impikan selama ini, kita pasti bersorak-sorai. Kita akan mengeluarkan kata-kata pujian dan kata-kata yang mengungkapkan sukacita besar. Hore! Puji Tuhan. Kedatangan raja kepada kita merupakan sukacita besar. Seorang yang menjumpai kita itu adalah seorang raja. Jika seorang gubernur saja menjumpai kita, hati kita sudah penuh sukacita. Apalagi presiden menjumpai kita. Dan ini raja di atas segala raja. Tuhan datang melawat kita, menjumpai kita. Tentulah kita bersorak-sorai. Jika yang datang itulah raja kekal, yang adil dan jaya, pastilah sukacita sorak-sorai kita meluap-luap. Kitab Zakaria mengatakan, bersorak-sorailah dengan nyaring. Dengan apa? Dengan nyaring. Siapa? Hai putri Sion. Bahkan dikatakan bersorak-sorai tidak hanya Jerusalem. Putri Sion, Jerusalem, putri artinya umat Tuhan bersorak-sorai. Mengapa? Karena rajamu telah datang. Siapa rajamu? Allah yang kekal, yang adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Itu nubuat Zakaria. Itulah yang akan digenapi. Bahkan sudah digenapi Yesus. Tatkala Yesus datang ke Yerusalem naik keledai betina yang lemah lembut. Itulah makanya tatkala Yesus datang ke Yerusalem, orang bersorak-sorai, Hosianna bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosanna di tempat yang maha tinggi. Matius 21 ayat 9. Apa yang dinubuatkan oleh Zakaria, bersorak-sorai hai Jerusalem, hai putri Sion, telah terjadi tatkala Yesus datang ke Yerusalem naik keledai betina. Itu berarti sungguh-sungguh Zakaria menubuatkan sesuatu yang benar dan terbukti ketika Yesus datang ke Yerusalem.
Tuhan Yesus datang sebagai Raja Israel. Bagaikan seorang raja yang mencintai umatnya. Sampai ia rela mengorbankan dirinya untuk memberikan keselamatan bagi umat Israel. Bagi umat Yerusalem. Ini yang menarik dari teks ini. Kita yang dahulu adalah pelanggar-pelanggar hukum Allah. Kita yang dahulu adalah pendosa-pendosa yang sejatinya harus mati di Golgota. Tetapi Yesus menggantikan kita mati. Supaya apa? Kita beroleh keselamatan kekal. Dia yang tidak layak berdosa dijadikan berdosa. Dia yang tidak layak dihukum mati. Karena untuk membebaskan kita dari segala tuntutan dosa. Di sini kita melihat bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus mati untuk kita. Kita yang berdosa dijadikan tidak berdosa. Supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Allah mengasihi umatnya. Melebihi dari segalanya. Allah membenarkan kita. Walau kita sering berdosa dan jatuh ke dalam pelanggaran. Inilah yang menarik. Sehingga Zakaria mengatakan bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Wajarlah kita bersorak-sorak karena Allah telah datang ke dunia untuk menebus dunia ini dari keberdosaannya. Menebus manusia dari keberdosaannya. Maka wajarlah kita bersukacita dan bersorak-sorak. Yesus hadir sebagai raja yang lemah lembut. Pada khotbah di bukit, Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena apa? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 5 dan 9. Sebagai raja yang lemah lembut, Yesus mewarisi dan bertakhta atas Yerusalem baru yang mewakili keseluruh umatnya yang tinggal di bumi yang akan dibarui oleh Sang Mesias sendiri. Kristus sebagai Raja Damai, Raja Salom, hendak memerintah atas umatnya sebagai anggota kerajaan Allah dalam damai, sejahtera, keadilan, kebenaran. Ia yang mengajar orang-orang untuk lemah lembut. Dan kini ia sendiri menunjukkan apa arti kelemah lembutan sebagai Mesias yang menderita. Ini menarik untuk kita renungkan. Artinya apa? Ia mengajarkan kepada kita untuk lemah lembut. Ia mengajarkan kepada kita bahwa kelemah lembutan itu adalah bagian dari penderitaan orang percaya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Kelemah lembutan Yesus membuat orang-orang heran. Mengapa heran? Karena orang berkata, kalau dia memang Tuhan, mengapa dia tidak menghancurkan kerajaan-kerajaan Romawi yang menindas Israel? Kalau dia memang Tuhan, mengapa ia tidak bisa menahan diri dan tidak bisa menghancurkan para tentara Romawi? Kalau dia memang dia Tuhan, kenapa ia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dari salib? Kalau memang dia Tuhan, mengapa ia tidak turun dari salib dan menyelamatkan diri sendiri? Ternyata kelemah lembutan Yesus justru itulah kekuatan dalam derita salib. Jalan yang dipilih Yesus bukanlah agresi militer, bukanlah peperangan untuk menghancurkan dunia, tetapi dia pilih dengan kelemah lembutan. Itu sebab dia naik keledai betina, menunjukkan kelemah lembutan, tetapi dia menderita, taat menderita sampai di Golgota. Supaya apa? Mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Intinya dia tidak memakai agresi militer, tapi dia menggunakan shalom, kelemah lembutan untuk menyelamatkan manusia. Pertanyaan sekarang ialah, maukah kita mengikuti jejak Yesus? Maukah kita menjadi orang yang lemah lembut?
bukan pamer kekuatan, bukan pamer kepandaian, bukan pamer harta, bukan pamer segala kebolehan kita. Tetapi kita datang dengan kelemah lembutan untuk memberikan teladan bagi orang-orang percaya. Sehingga kehidupan orang percaya bukanlah pencitraan. Kehidupan orang percaya bukanlah untuk mencari popularitas. Tetapi kehidupan orang percaya ialah memasuki jalan salib, jalan penderitaan menuju kehidupan yang kekal. Maukah kita menjadi murid Tuhan yang bergantung pada anugerahnya yang lemah lembut daripada bersandar pada popularitas, daripada bersandar pada kekuatan diri kita sendiri sehingga membuat kita angkuh. Ini perenungan kita pada masa-masa Advent ini. Karena dengan pengajaran yang dikatakan Yesus dan Zakaria mengatakan bersorak-sorak dengan nyaring, tetapi Yesus datang dengan kelemah lembutan. Dia datang menderita untuk menyelamatkan kita. Maka kita harus ikut teladannya. Karena kita taat kepada Tuhan bukan karena takut hukuman, tapi karena kita ingin menderita demi meneladani Kristus untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Ketaatan kita kepada Kristus, meneladani Kristus, bukti kecintaan kita atas sukacita besar, atas sorak-sorai besar yang kita terima, yakni dengan keselamatan yang menjadi milik kita. Kiranya kita juga boleh meneladani pola yang sama ketika kita menjalani otoritas kita terhadap orang lain. Kita bukan menunjukkan keangkuhan, tetapi kita rendah hati, kita lemah lembut kepada mereka. Karena itu bersorak-soraklah, sebab Tuhan telah datang menjadi raja yang adil atas kita. Dia jaya serta penuh dengan kelemah lembutan. Selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Kristus, karena Zakaria telah menubuatkan supaya kami bersorak-sorai dengan nyaring, karena kami akan kedatangan Raja yang kekal, Raja yang penuh kelemah lembutan. Kristus telah datang dengan penuh kelemah lembutan ribuan tahun yang lalu, dan kali ini kami menanti kedatangannya kali kedua untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kiranya masa Advent ini kami lakukan untuk menanti kedatangan Kristus kali kedua dengan meneladani kedatangan Kristus Raja kekal untuk membebaskan kami dari keberdosaan kami. Terpujilah Engkau Bapa, kini sepanjang masa dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Jaga kesehatan, protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan sering cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.